Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Saya Dr. Muda Budi Erlangga, NIM 190261274, eh yang memasuki stase anestesi online minggu pertama. Akan membawakan materi mengenai perioperatif medicine, khususnya untuk yang preoperatif medicine. Jadi mungkin ini sedikit sejarah singkat mengenai anestesi, di mana merupakan pionir dari anestesi modern. Yang pertama itu adalah William Thomas Green Morton, di mana sewaktu itu di Inggris 16 Oktober 1946, di mana beliau menggunakan uap dietil ether untuk eksisi massa di leher. Kemudian ada John Snow, 1813 hingga 1858, di Inggris juga, di mana beliau disebut sebagai Father of Anesthesia, dan juga beliau menjadikan anestesi sebagai cabang dari ilmu pengetahuan, di mana beliau merupakan dokter anestesi full time pertama, mendeskripsikan fisiologi anestesi umum dan juga 5 stase anestesi. Lalu yang ketiga ada Joseph T. Claver, tahun 1825 hingga 1882 di Inggris juga, di mana beliau melanjutkan jejak John Snow sebagai leading physician anesthesiologist, di mana beliau menekankan pentingnya monitoring dari pasien selama anestesi dan juga mengenalkan geotrace pada obstruksi jalan nafas, peralatan resusitasi selama anestesi, dan juga penggunaan kanul krikotiroid. Kemudian keempat ada Heinrich Friedrich Wilhelm Braun, 1862 hingga 1934 di Jerman. Beliau disebut sebagai Father of Local Analgesia, di mana pada tahun 1902 beliau memperpanjang kerja anestesi lokal dengan epinephrine, dan juga pada tahun 1905 beliau menggunakan prokain sebagai anestesi lokal. Kemudian kelima ada Arthur E. Guedel, 1883 hingga 1956 di Amerika, di mana beliau melakukan elaborasi tes anestesia dari John Snow. Kemudian untuk manajemen anestesia itu dimulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Di mana untuk anestesi itu merupakan multidisciplinary subspecialty, dan juga tujuannya adalah dari preoperatif itu untuk mempersiapkan pasien seoptimal mungkin untuk mencapai kondisi ideal, baik pre, intra, dan juga postoperatif, serta meminimalkan komplikasi anestesia dan atau pembedahan yang akan dijalani. Kemudian ini adalah preoperatif. Tujuan evaluasi itu adalah yang pertama membangun hubungan dokter pasien untuk mendokumentasikan kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan, penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, penentuan risiko perioperatif, kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas perioperatif, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, memberi edukasi pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan pasca operasi dengan harapan mengurangi kecemasan dan juga memfasilitasi pemulihan pasien, pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Kemudian untuk standar dasar pelayanan anestesi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu review rekam medis yang tersedia, wawancara dan pemeriksaan berfokus pada hasil pasien, di mana kita mendiskusikan riwayat pengobatan pasien, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya, dan juga terapi medis lain, memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen perioperatif, melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, memberikan terapi preoperatif yang sesuai, memastikan memperoleh informed consent, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Untuk manajemen preoperatif itu di mana pertama yaitu seluruh data harus dicatat. Para catatan preoperatif harus memaksimalkan atau harus membangun hubungan kerja yang baik juga antara dokter pasien dan juga riwayat preoperatif sebelumnya. Ini adalah pengkajian pra-anestesi yang harus diisi. Kemudian untuk komponen preoperatif itu yang pertama ada raport atau hubungan dokter pasien, di mana pertama kita akan berdiskusi mengenai kecemasan pasien itu seperti apa, lalu kita coba jelaskan mengenai apa mungkin pasien yang belum tahu supaya harapan kita kecemasan pasien akan berkurang. Kemudian kita nantinya akan menjelaskan metode anestesi, rencana penanganannya di risiko tindakan dengan istilah awam supaya pasien juga pada akhirnya akan paham apa ya kira-kira yang akan dijalani oleh pasien ke depannya. Kemudian riwayat preoperatif itu ada riwayat penyakit sekarang atau penyakit lain, kebiasaan khusus, riwayat
riwayat pengobatan, riwayat anestesi, pembedahan kehamilan dan persalinan, riwayat keluarga, review sistem organ pasien, dan juga untuk makan atau minum terakhir pasien. Lalu mungkin kita bisa tanyakan lokasi seperti Basic 4 dan Secret 7, lokasinya di mana, kemudian onsetnya bagaimana, kuantitas keluhan dari pasien, lalu juga kualitasnya kira-kira seperti apa, kemudian faktor memperberat, faktor memperingan, dan juga analisis sistem lainnya yang menyertai keluhan utama. Kemudian kita bisa tanyakan apakah pasien pernah menderita sakit yang sama seperti ini sebelumnya. Kemudian juga apakah pasien memiliki penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus. Kemudian lama perawatannya bagaimana, riwayat rawat inap apakah pernah, imunisasi pasien, riwayat pengobatan, dan juga riwayat menstruasi kalau untuk wanita. Untuk kebiasaan khusus, mungkin kita bisa tanyakan apakah pasien memiliki kebiasaan merokok seperti itu. Nanti mungkin kita bisa berikan perhatian saat saksian. Kemudian untuk efek kardiovaskularnya dari riwayat merokok itu seperti penyakit vaskular polifer, koroner, dan juga cerebrovaskular. Kemudian juga untuk respirasi dari merokok itu ada karsinoma paru, bisa PPOK juga. Kemudian kita harus berikan tahukan kepada pasien pentingnya stop merokok sebelum operasi. Dimana kalau misalnya 2 jam sebelum operasi itu nanti bisa untuk mengurangi karboksi Hb. Kemudian kalau 2 hari itu mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan juga memperbaiki fungsi silier. Kemudian 2 minggu sebelum operasi itu dapat mengurangi volume sputum, dan juga untuk 2 bulan itu akan mengurangi risiko bronkospasme dan juga sekresi bronkial. Kemudian kita tanyakan apakah pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Jadi kalau misalnya pasien itu intoksikasi akut akan meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan juga anestesi. Nanti efeknya akan memanjang, kemudian nanti kita jadinya harus memerlukan pengurangan dosis obat. Kalau misalnya intoksikasi kronis, nanti akan menyebabkan kerusakan organ, efek sedasi yang sulit dicapai, metabolisme obat anestesi juga akan sulit. Kemudian kalau misalnya alkoholik kronik, akan bisa menyebabkan kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hati, dan juga gastritis. Kemudian kita tanyakan apakah pasien memiliki ketergantungan terhadap obat tertentu, baik itu sedatif ataupun narkoba seperti marijuana, kokain, ataupun heroin. Untuk nantinya kita bisa melakukan penanganan withdrawal syndrome. Kemudian riwayat pengobatan, apakah pasien memiliki riwayat alergi atau tidak, ataupun intoleransi terhadap obat tertentu. Kita tanyakan mungkin pasien kalau misalnya habis minum obat apakah pernah Bapak nih gatal atau kemerahan, atau misalnya bibirnya bengkak, atau bahkan hingga kesulitan nafas, hingga syok juga. Lalu juga kita harus jelaskan mengenai pasien perihal nantinya akan ada interaksi obat mungkin yang pasien biasa konsumsi dengan obat anestesi, misalnya opioid dan juga antikolinergik akan menurunkan motilitas gastrointestinal yang pada akhirnya akan meningkatkan absorpsi obat yang diberikan per oral. Kemudian obat trisiklik antidepresan akan menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dopamin di jelas sinap. Bila kita kasih dengan opioid, terutama meperidin, akan meningkatkan analgesia dan juga risiko depresi napas. Kemudian kita juga harus mengetahui riwayat dari anestesi pasien sebelumnya gitu. Mungkin komponen yang kita tanyakan adalah operasi atau anestesi, misalnya pernah operasi terus general atau regional atau lokal, kapan dan di mana Bapak gitu misalnya. Terus komplikasinya apa? Kemudian analgetik pas operasi. Mungkin kita juga bisa tanyakan riwayat kehamilan atau persalinan yang pernah dijalani oleh pasien, khususnya kalau wanita. Misalnya menopause di usia berapa, kemudian siklus haid terakhir kapan, kemudian riwayat persalinannya itu normal atau sesar, atau misalnya riwayat pembiusan yang digunakan, atau mungkin juga kalau misalnya pernah abortus, kita bisa tanyakan perihal riwayat abortus tersebut. Kemudian untuk riwayat keluarga, kita bisa menanyakan untuk mendeteksi kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Kemudian kita juga bisa tahu porfiria, hipertermia maligna, hiperkolesterolemia, abnormalitas kolinesterase, miastenia gravis juga bisa, atau mungkin pada populasi khusus kita bisa mengetahui Jehovah's Witnesses. Kemudian review sistem organ, semua baik dari sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, hingga muskuloskeletal. Kemudian juga kapan makan atau minum terakhir, mungkin kita tanyakan makanan apa yang dimakan dan juga banyak atau tidak. Kemudian kita harus ingatkan kepada pasien untuk melakukan puasa prabeda, di mana tidak memperbolehkan untuk menerima asupan cairan maupun padat per oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan. Tujuannya untuk mengurangi resiko aspirasi paru dan juga komplikasi yang mungkin dapat ditimbulkan.
Kemudian untuk bahan makanan itu, air mineral itu periode puasa minimumnya itu 2 jam. Kalau air susu ibu itu minimum 4 jam, formula bayi minimum 6 jam, susu minimum 6 jam, makanan ringan minimum 6 jam. Kemudian kalau misalnya makanan yang digoreng, atau makanan berlemak itu waktu puasanya, 8 jam, kalau atau misalnya daging juga lebih. Kemudian iki, golongan obat-obatan dan contohnya, misalnya stimulan gastrointestinal itu dapat digunakan atau tidak harusnya digunakan. Kemudian untuk blokade sekresi asam lambung, misalnya simetidin itu, dapat digunakan atau tidak harusnya digunakan. Kemudian, omeprazol dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Kemudian, lansoprazol dapat digunakan atau tidak digunakan. Antasida itu misalnya sodium sitrat dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Kemudian magnesium trisiklat itu dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Kemudian ada, antiemetik, misalnya ondansetron itu dapat digunakan atau tidak rutin digunakan. Antikolinergik misalnya atropin itu tidak ada gunanya. Skopolamin dan juga glikoprolat juga tidak ada gunanya. Kemudian kalau misalnya kombinasi dari obat-obatan di atas itu tidak rutin digunakan. Komponen preoperatif, di mana, ada beberapa hal, dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien preoperatif dan juga premedikasi. Pemeriksaan fisik kita seperti biasa memeriksa kesadaran, vital sign, kemudian, berat badan, tinggi badan, lalu kita juga periksa apakah pasien ini ada gelisah atau takut atau kesakitan seperti itu. Lalu juga ada pemeriksaan fisik umum. Atau 6B, yang pertama breathing. Nanti kita jantung dan parunya kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan juga kita cek dari saturasi perifer. Kemudian untuk brain kita periksa GCS, kemudian pupilnya bagaimana, mini kognitif pasien, kemudian paresia, plegia atau misalnya parestesia, nerve cranialis, dan juga kekuatan motorik kita periksa. Kemudian blood atau darah, auskultasi dan juga palpasi, kita mendengarkan suara jantung 1 dan 2, kemudian apakah ada suara abnormal seperti galak atau murmur, kemudian regularitas dan juga kekuatan dan juga nadi. Kalau bawal kita periksa drain, baik warna, volume, konsistensi, apakah ada jejas, apakah ada stoma juga, kemudian apakah ada nyeri tekan, distensi, lalu kita perkusi apakah timpannya atau apakah, kemudian kita juga bisa cek auskultasi untuk bising usus dan juga mendengarkan, bruit aorta. Kemudian bladder kita, apakah ada nyeri ketok, kemudian kita palpasi bentuk ginjal juga bisa, kemudian kita cek produksi urin dari warna dan juga volume, kemudian bone and skin, apakah akral dari pasien itu hangat atau dingin, kemudian kita cek dari gigi-gerigi, kita suruh buka mulut, kita tekan lidah gitu, bagaimana pergerakan leher, kemudian apakah ada fraktur, apakah ada celah interspinosum, kemudian apakah ada malampati. Ini adalah, cek airway di mana gunanya untuk mengetahui mudah atau tidaknya melakukan intubasi nantinya. Nanti kita bisa menggunakan metode penilaian dari, airway itu menggunakan lemon, di mana L-nya itu look look externally atau kita lihat dari luar seperti itu apakah ada, trauma di wajah, apakah ada insisor yang, besar seperti itu, kemudian apakah ada kumis, janggut, apakah ada lidah yang besar, kemudian E-nya itu kita, evaluasi di mana menggunakan, hukum 332. Jadi kalau misalnya, jarak dari, insisor itu 3 fb, kalau jarak hyoid mental itu 3 fb, dan juga kalau misalnya, dari jarak tiroid ke mulut itu 2 fb. Kemudian malampati skornya itu, apakah lebih besar atau sama dengan 3, kemudian O-nya itu obstruksi, jadi nanti kita akan melihat apakah ada, tanda-tanda obstruksi seperti epiglotitis, kemudian peritonsillar abses ataupun ada trauma, kemudian N itu adalah neck mobility, di mana kita cek apakah pasien memiliki pergerakan leher yang, terbatas seperti itu. Kalau misalnya nilainya lebih besar sama dengan 3 nanti, kemungkinan akan kesulitan dalam intubasi, dan juga kita dapat menggunakan video larynxoscope untuk membantu manajemen airway. Ini adalah evaluasi malampati, di mana penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut. Kalau misalnya semakin tinggi malampati, maka kemungkinan, sulit intubasi akan semakin sulit seperti itu. Nanti ini ada, cara pemeriksaan dan juga, ada kelas-kelasnya.
Contohnya kalau misalnya kelas 1 tuh terlihat palatum mole, uvula, pilar anterior, dan posterior. Kelas 2 itu ada terlihat palatum mole dan uvula. Kelas 3 terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Dan juga untuk kelas 4 itu apabila palatum mole tidak terlihat sama sekali. Kemudian ini adalah evaluasi 332 gitu. Mungkin ini mouth opening atau buka mulut, 3 finger, 3 jari seperti itu ya. Kemudian tip of momentum to hyoid bone, jadi dari dagu seperti itu sampai ke tulang hyoid, 3 jari juga. Kemudian untuk jarak tiromental itu 2 jari seperti itu. Kalau misalnya ada trauma, kita bisa cek apakah ada trauma lain juga. Lalu juga kalau misalnya kita curiga ada kelainan kongenital, kita cari kelainan kongenital lainnya dengan metode VACTERL. Kemudian pemeriksaan penunjang, di mana untuk pemeriksaan lab ini dengan keadaan sehat dan juga anamnesis, kita sering memiliki kegunaan yang minim dan juga membuang-buang resource. Nanti sebelum meminta pemeriksaan penunjang, kita harus pikirkan seberapa jauh hasil dari pemeriksaan akan mempengaruhi keputusan penanganan pasien secara anestesi. Kemudian tidak ada tes yang 100% sensitif dan juga spesifik. Nanti kita harus sesuaikan lagi dengan kondisi klinik. Kemudian nanti kalau misalnya ada masalah dari anamnesis atau pemeriksaan fisik, kita bisa lakukan evaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang ini. Rekomendasi pemeriksaan rutin itu yang pertama adalah pemeriksaan darah tepi, di mana yang kita cek itu adalah HB, hematokrit, leukosit, dan juga platelet. Nanti terutama untuk pasien di atas 60 tahun, perempuan yang sedang menstruasi, kemudian kita kalau curiga atau perkirakan akan banyak ada pendarahan atau perlu transfusi, kemudian apabila pasien itu punya riwayat pendarahan, seperti itu. Kemudian serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit biasanya diperiksa untuk pasien di atas 60 tahun, lalu pasien dengan riwayat diabetes, gangguan nutrisi, renal, hati, diare, dan lainnya. Kemudian tes fungsi hati untuk khususnya pasien yang memiliki penyakit hati, nutrisi, dan juga alkoholisme. Untuk tes koagulasi untuk pasien yang memiliki riwayat gangguan koagulasi, X-ray torak itu untuk seluruh pasien yang di atas 60 tahun atau juga pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, tiroid. Kemudian terakhir kalau EKG itu untuk pasien di atas 40 tahun yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan juga paru. Kemudian kita asesmen risiko untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists pada tahun 1991. NICI adalah ASA, di mana ada beberapa kelas. Yang pertama itu kelas 1 termasuk orang sehat normal. Kelas 2 kalau misalnya ada penyakit sistemik ringan hingga sedang, atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrem operasi. Kemudian kelas 3 itu termasuk pasien dengan penyakit sistem sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Untuk ASA 4 itu kelas 4 termasuk pasien dengan penyakit sistemik parah yang merupakan ancaman konsen terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Kemudian pasien kelas 5 itu termasuk pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi, dan juga pasien kelas 6 termasuk pasien yang mati batang otak yang organnya akan diambil. Ini ada pemilihan teknik anestesia mulai dari usia, jenis kelamin, status fisik, jenis operasi, ada 4 SI, lokasi, posisi, manipulasi, durasi, keterampilan operator, dan peralatan yang dipakai, keterampilan pelaksanaan anestesi dan sarannya, status rumah sakit, dan juga permintaan pasien. Untuk inform consent ini kita akan berikan tentu saja untuk kepada pasien supaya pasien tahu mengenai prosedur apa, kemudian risikonya bagaimana. Kita berikan kepada pasien yang kompeten. Untuk pasien dewasa itu mungkin bisa mengambil keputusan dirinya sendiri setelah menimbang risiko dan manfaat. Kemudian kalau misalnya untuk wali itu akan mewakilkan pemberian inform consent kalau misalnya pasiennya belum kompeten gitu. Untuk komponen concernnya itu ada teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Manfaatnya tentu saja untuk melindungi dokter dan pasien. Ini adalah inform consent. Kemudian persiapan pasien preoperatif itu kita pertama ada clear fluid, di mana atau hilangkan cairan atau istilahnya tidak diberikan cairan. Kemudian itu 2 jam sebelumnya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian kalau misalnya di poli dalam rumah itu ada beberapa persiapan baik dari psikis, fisik juga. Lalu juga kita akan menyuruh pasien mencukur rambut pada lokasi pembedahan, lalu untuk membuat surat persetujuan tindakan. Kemudian untuk operasi elektif itu prinsipnya nil per os. Kalau misalnya prinsip emergency itu physical dan pharmacological preparation. Kalau misalnya
fisikal itu bisa pemasangan nasogastric tube sebelum induksi anestesi umum. Kemudian kalau farmakological itu bisa diberikan metoclopramide, cimetidine, ranitidine. Kalau misalnya di ruang perawatan tuh kita akan mempersiapkan psikis pasien, fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis dan juga persiapan lain. Untuk di ruang persiapan IPS itu ada evaluasi ulang status pasien dan juga catatan medik pasien serta perlengkapan lain, konsultasi di tempat ketika diperlukan, ganti pakaian dengan pakaian khusus, memberi premedikasi, pasang infus yang diperlukan dalam prosedur operasi dan juga membuat catatan medik anestesi. Karena kalau di ruang operasi itu kita bisa manajer operasi kita siapkan, kemudian mesin anestesi, kemudian untuk warna tabung gas tuh kalau misalnya O2 tuh putih atau hijau, N2O biru, udara putih atau hitam, CO2 abu-abu. Alat resusitasi, statik, obat-obat resusitasi, alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulsa oximeter, kartu catatan medik anestesi, dan juga selimut penghangat khusus untuk bayi dan orang tua. Ini adalah statik, di mana S-nya itu scope, yaitu larynxoscope dan juga stetoskop, T-nya itu tubes, pipa endotracheal atau PET, A itu airway, orofaring, nasofaring, T itu tape atau placer untuk fiksasi nantinya, I introducer yaitu mandrin atau stilet, C konektor penyambut PET dan juga S yaitu suction untuk alat isap lender. Premedikasi yaitu tujuannya itu pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan. Tujuannya ada beberapa, mulai dari mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, kemudian mengurangi sekresi saluran napas, dan juga mengurangi kejadian mual muntah pas operasi dan juga lainnya. Di mana pemberian obat di periode perioperatif sebelum induksi itu dengan periode 1-5 menit itu pada obat intravena, kemudian 30-60 menit pada obat intramuskular, dan juga 60-90 menit untuk obat yang peroral. Ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama misalnya obat golongan benzodiazepin, misalnya diazepam, lorazepam, atau midazolam, di mana untuk ansiolisis mengurangi ansietas, sedasi juga menurunkan kesadaran, dan juga amnesia anterograde, hilangnya memori setelah pemberian obat. Lalu antikolinergik misalnya atropin, glikopirolat, difenidramin, dimenhidrinat, misalnya untuk antisialogok mengurangi sekresi saliva, sangat direkomendasikan apabila menggunakan intubasi memakai fiber optik atau bila menggunakan ketamin. Kemudian mengurangi refleks vagal pada pasien dengan heart rate rendah yang diinduksi propofol, traksi otot mata terutama rectus medial. Kemudian golongan antiemetik diindikasikan untuk pasien dengan skor risiko PUNV tinggi, misalnya wanita tidak merokok. Kemudian ada juga obat golongan profilaksis aspirasi, misalnya metoclopramide dan juga natrium citrat untuk mengurangi volume cairan di gaster, dan juga untuk meningkatkan pH di lambung. Lalu juga ada antihistamin, H1 blocker untuk mencegah reaksi alergi, opioid untuk menumpukan respon simpatoadrenal, kemudian untuk analgesi dan juga untuk sedasi. Ini adalah dosis obat dewasa, misalnya sedatif, diazepam itu contohnya dosisnya itu 5-10 mg, kemudian kalau misalnya difenidramin 1 ml per kilogram berat badan. Kalau misalnya analgetik opiat, misalnya petidin itu 1-2 mg per kilogram berat badan, morfin 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan, misalnya antikolinergik itu sulfasatropin 0,1 mg per kilogram berat badan, antagonis reseptor H2 itu cimetidine atau ranitidin 600 mg intravena, dan juga terakhir antiemetik ondansetron itu 4-8 mg intravena. Baik, mungkin sekian saja dokter untuk presentasi perioperatif, khususnya yang preoperatif medicine. Saya tutup dengan Pram Santi Om. Terima kasih atas perhatiannya dokter.